Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang, suka dan duka, tangis dan tawa, tergoyes bagai seribu mimpi, berjuta sepi, hadir bagai teman sejati di antara lelahnya jiwa, dalam resah dan air mata ku persembah. Tenang, tenang. Udah siap belum dengerin edukasi tentang BPJS Ketenagakerjaan? Nah, jadi selain adanya BPJS Kesehatan, ada juga nih yang namanya BPJS Ketenagakerjaan. Apa sih BPJS Ketenagakerjaan? Jadi BPJS Ketenagakerjaan adalah jaminan sosial untuk para pekerja yang ada di Indonesia. Udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu. Boy start, hit 'em with the red light. Hot ones, swerving on my just light. Ride on my dump truck, my girl stuck it up. Gas on the pedal like gerak, gerak, gerak. On my roller, on my roller. Halo teman-teman. Setelah lihat video tadi kasihan banget ya ojolnya kecelakaan. Sama Sher, aku juga kasihan banget sama driver ojolnya. Tapi kamu tahu nggak Sher, pemerintah itu ada program yang namanya itu BPJS Ketenagakerjaan. Oh, apa sih BPJS Ketenagakerjaan itu? Nah, ini bakal dijelasin sama si kartu kecil yang namanya BPJS Ketenagakerjaan. Yuk simak bareng-bareng videonya. Halo, aku adalah BPJS Ketenagakerjaan. Apa sih itu BPJS Ketenagakerjaan? BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang menyelenggarakan program jaminan sosial bagi pekerja di Indonesia. Tujuannya adalah memberikan perlindungan terhadap risiko sosial dan ekonomi yang dapat dialami pekerja seperti kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, hari tua, pensiunan, dan kematian. BPJS Ketenagakerjaan berlaku bagi pekerja penerima upah seperti karyawan, pekerja bukan penerima upah seperti mandiri, kemudian pekerja jasa konstruksi, hingga pekerja sektor informal termasuk pengemudi ojek online yang mendaftar secara mandiri. Lalu, dasar hukum BPJS Ketenagakerjaan yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 mengatur Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagai dasar penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 mengatur pembentukan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan serta tugas, fungsi dan kewenangannya. Nah, Kier, semoga kamu udah ngerti ya setelah denger edukasi tadi apa sih dari BPJS Ketenagakerjaan itu. Iya Git, makasih ya. Selanjutnya kita mau bahas apa lagi nih Git? Nah, jadi sekarang kita bakal bahas program dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi yang pertama itu ada yang namanya JKK, Jaminan Keselamatan Kerja. Nah, ini krusial banget nih buat driver ojol. Kenapa? Karena dia bakal nge-cover semua biaya pengobatan kalau si driver ojol ini mengalami kecelakaan, mau saat ngantar penumpang ataupun ngambil pesanan. Jadi driver ojol nggak perlu pusing lagi mikirin biaya pengobatan waktu di rumah sakit. Bener banget Git. Nah, pelindung pas di jalan kan udah di cover oleh JKK. Tapi pemerintah juga mikirin skenario terburuk kalau driver ojol meninggal dunia di luar jam kerja. Misalnya karena sakit atau penyebab alami lainnya. Disinilah bagian aku, yaitu JKM, alias Jaminan Kematian. Program ini berupa santunan uang tunai yang diberikan kepada ahli waris. Plus, ada juga bantuan beasiswa pendidikan buat anak driver dari sekolah dasar sampai kuliah. Seenggaknya, keluarga yang ditinggalkan ada pegangan modal, hidup dan masa depan tetap aman. Nah, itu tadi 2 program yang udah dijelaskan oleh kita nih. Selanjutnya ada 2 program lagi yang akan dijelaskan oleh rekan kami. Halo teman-teman. Itu tadi 2 penjelasan program mengenai BPJS Ketenagakerjaan yang udah dijelasin sama 2 rekan kita tadi. Nah, sekarang kami berdua akan
Ketenagakerjaan. Apa sih itu? Kalau dari aku ada program yang gak kalah seru nih buat masa depan, namanya JHT, Jaminan Hari Tua. Dimana konsep JHT ini memang mirip banget nih sama tabungan masa depan. Uangnya dikumpulin sedikit lewat iuran pas mereka masih produktif narik ojol. Bedanya sama tabungan masa depan, uang JHT ini bakal dikelola dan dikembangkan BPJS dengan hasil yang pastinya menguntungkan. Nanti pas sudah masuk usia pensiun atau memutuskan berhenti total jadi ojol, uangnya bisa dicairkan segelondongan. Jadi istilahnya masa muda mereka kerja keras di aspal, masa tuanya mereka aman terkendali dan bisa dinikmati. Wah, dengar penjelasan dari kita, Syera dan juga Aulia tuh lengkap banget ya. Dari perlindungan jalanan, risiko meninggal, sampai tabungan tua. Tapi sebagai anak hukum, aku mau kasih insight penting nih soal program lainnya, yaitu JKP alias Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Oh, pas banget ya ya. Ini kan asik banget tuh ada JKP, itu berupa uang tunai dan pelatihan kalau kena PHK. Bisa nggak sih diambil sama abang ojolnya? Nah, ini dia catatan kritisnya teman-teman. Secara aturan saat ini, JKP itu dikhususkan buat pekerja formal kantoran yang punya bos dan kena PHK. Sedangkan mitra ojol kan statusnya mitra mandiri. Jadi untuk saat ini abang ojol belum bisa dapat JKP nih. Tapi tenang aja, dengan 3 program utama yang dijelasin sama kita, Syera dan Aulia, yaitu JKK, JKM dan juga JHT, proteksi dasar mereka sebenarnya udah kokoh banget untuk jaga-jaga sehari-hari. Nah, jadi dari 4 penjelasan program tadi, clear banget ya bedanya di mata hukum. Tapi bentar deh, daftarnya buat abang ojol ribet gak sih? Secara kan mobilitas mereka itu tinggi, masih kok ke kantor BPJS. Nah, untungnya zaman sekarang kan udah canggih banget nih. Tinggal lewat HP teman-teman. Bisa lewat aplikasi JMO atau Jaksostek Mobile. Pas daftar, pilih kategori mandiri atau bukan penerima upah karena ojol kan mitra mandiri. Masukin data KTP, email, dan pilih programnya. Harganya murah abis teman-teman. Bayar iuran lewat M-Banking, e-wallet, atau minimarket, langsung aktif saat itu juga. Terus kalau buat prosedur penggunaannya, pas amit-amit nih terjadi resiko gimana? Gampang juga itu teman-teman. Kalau JKK, tinggal dibawa ke rumah sakit yang kerjasama sama BPJS. Tunjukin kartu BPJS atau KTP, langsung ditangani tanpa bayar uang di muka. Kalau klaim JKM atau JHT, tinggal lewat aplikasi JMO atau web resmi mereka, upload dokumen kayak KTP dan kartu BPJS, nanti uangnya langsung ditransfer ke rekening, sat-sat gak bakal ribet teman-teman. Sekarang kami berdua akan panggil 2 teman kami sebelumnya yang udah jelasin tentang BPJS Ketenagakerjaan nih. Nah, setelah pembahasan tadi, kira-kira apa nih kesimpulannya? Ya, biar teman-teman yang nonton bisa tahu setelah dengar kesimpulan akhir kita. Nah, kesimpulan akhir dari obrolan kita ini, BPJS itu ketenagakerjaan bukan cuma hak orang yang kerjanya di kantoran atau yang pakai kemeja rapi atau berdasi ya. Buat pejuang aspal kayak ojek online, ini adalah investasi murah dengan proteksi mewah yang bikin mereka juga lebih aman nih dan tenang di jalan. Setuju banget guys, safety first ya, masa depan juga harus aman. Oke deh teman-teman, itu tadi obrolan singkat dari kami. Semoga bermanfaat buat kita semua, terutama buat abang-abang ojol di luar sana. Aku, Syera, Aulia, dan juga Gita pamit undur diri ya. Sampai ketemu di episode edukasi berikutnya. Dadah! Thank you, everyone. Thank you, Elmar. Boom.